Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir yang mendapatkan kami yang betul-betul kita pengolahan data pendidikan menggunakan variabel di Microsoft Excel. Pelatihan ini dibuat oleh saya dan yang saya ini Profesor dari MSI. Hari ini beliau bersama saya ada kegiatan di rektorat dan terima kasih sebagai beliau adalah direktur yang selanjutnya adalah Catherine Natasha Stefani, ya, ini mahasiswa dari prodi kami, UMB. Lalu suatu Naima, ini juga saat ini sedang dalam magang pada tingkat akhir. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum mulai, jika kami memperkenalkan bahwa kami dari Fakultas Matematika dari Pengetahuan Alam, detailnya kami di program studi statistika. Aduh, UND ya. Oke, Bapak Ibu sesuai dengan judul pelatihan bahwa dari awal tadi itu kami memberikan judul pengolahan data itu menggunakan MPOTEO. Oke ya Bapak Ibu, saya mulai. Di awal ini mungkin saya berikan tentang kenapa sih kita perlu ya mendapatkan pendidikan kompetensi kaitannya dengan pengolahan data, karena memang ternyata pengolahan data yang efisien itu Bapak Ibu tidak dapat dipungkiri di era digital ini, namun itu sangat penting, kompetensinya yang penting gitu ya. Kenapa? Karena sekarang sedikit-sedikit pakai data gitu ya, tapi sedikit-sedikit pasti udah ngasih Google Drive gitu ya. Sekarang ini kita harus membuka mengakses data yang sekarang itu banyak sekali ya, dan beragam variabel-variabelnya. Nah, terutama untuk Bapak Ibu sebagai guru juga digunakan misalnya untuk mengolah sebagai kalkulasi data pendidikan ya, baik kegiatan belajar mengajar maupun penelitian. Ya Bapak Ibu, kalau yang di TXN tahu Bapak Ibu ada penelitian menggunakan karya atau penelitian lain yang sejenisnya. Nah, lalu biasanya apa sih yang sering dipakai untuk mengolah data itu ya? Itu yang paling dekat kita itu sebetulnya ada yang namanya Microsoft Excel. Nah, jadi kita nggak jauh-jauh pakai software yang lain gitu ya, tapi yang dekat kita itu ada Microsoft Excel. Microsoft Excel itu kan membantu elektronik ya, yang memungkinkan kita untuk melakukan mengedit, menghitung gitu ya, mengolah data, baik kuantitatif maupun kualitatif juga bisa ya dalam Nah, pada kesempatan ini ya, kita akan mencoba untuk mengolah data, menganalisis data ya dengan pivot table. Nah, pivot table itu apa sih? Nah, kalau Excel sendiri Bapak Ibu manfaatnya sudah bisa dilihat ya, bahwa kita pernah pakai Excel untuk mengolah data, juga bisa menghemat waktu ya, karena kita bisa langsung ya, nggak harus manual pakai kalkulator seperti zaman dulu ya. Saya masih ingat karena saya memang anak keluarga guru gitu. Saya masih ingat banget pembagian rapor, mau pembagian rapor itu saya harus input manual ya pakai kalkulator, ini sama dengan ini dengan akhir belah lagi. Kalau sekarang enggak, semua ada dalam bentuk tabel-tabel Excel seperti itu yang sangat mudah sekali. Lalu next, Fikri, ya. Oke, nah yang kita akan gunakan salah satu fitur di Excel Bapak Ibu itu yang namanya pivot table. Ya. Bapak Ibu di kuesioner Bapak Ibu mau nanti dijawab ya, pernah bertanyakan atau belum ya tentang pivot table. Nah jadi salah satu fitur yang terbaik lah ya dari pivot table ini untuk mengolah data tadi. Dia digunakan untuk apa sih? Pivot tadi yang saya berikan warna biru ya, dia bisa untuk menghitung, meringkas, menganalisis data, melakukan perbandingan pola data. Beberapa keuntungannya diantaranya itu yang di bawah, menganalisis data mentah lebih mudah, menampilkan tabel sesuai dengan keinginan kita, lalu membuat laporan terstruktur. Ya,
sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat. Next. Nah, untuk saat ini dalam pelatihan kita ini, ya Bapak Ibu, yang data yang akan kita gunakan ini adalah data UTBK, ya, data nilai UTBK, maksudnya data top 1000 sekolah tahun 2022 berdasarkan nilai UTBK. Ya mungkin kalau Bapak Ibu yang dari SMK gitu ya, itu udah nggak asing lagi ya dengan UTBK. Banyak siswa-siswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi itu SNMPTN gitu kan, harus melakukan ujian tes tertulis berbasis komputer UTBK yang itu dilaksanakan oleh LTMPT. Jadi ini kan lembaga yang untuk menyeleksi mahasiswa yang masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jadi di sini kita gunakan data itu, ya. Kalau lebih bentuk datanya seperti ini. Kalau yang punya komputer ada sudah dimasukkan data, kita buka datanya di Google, transfernya bawah. Ya. Jadi Bapak Ibu, data yang akan kita analisis, yang akan kita olah, ya, untuk menggali informasi dalam data itu adalah ini, softwarenya belum ada. Data top 1000 sekolah berdasarkan nilai UTBK. Ya. Jadi lembaga yang mengadakan tes seleksi mahasiswa nasional itu sudah mencatat nilai-nilai dari siswa-siswa tersebut. Ya. Jadi mereka mengambil, ya, sekolah-sekolah yang siswanya lebih dari 40 orang itu ikut tes UTBK. Ya, jadi kalau siswanya yang kurang dari 40 itu nggak masuk di sini. Ya, jadi misalkan SMK ini ikut UTBK ada 41 orang, ya, pasti masuk di data sini. Kalau kurang dari 40 pasti nggak akan masuk data di sini. Nah, dari sekolah-sekolah tersebut itu di rata-rata nilai UTBK tertingginya. Lalu di ranking nasional, ini ranking-rankingnya Bapak Ibu. Yang pertama, Makinson Sutiya Sport. Yang kedua, SMA Katolik Estelois, dan seterusnya sampai 1000. Jadi ada peringkatnya 1 sampai 1000. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu SMA, MA, paket C ya, yang sederajat itu, nilai UTBK tertingginya nasional itu siapa aja, itu bisa akses link yang tadi ya, ada di itu ya, di modul. Nah, ini yang sudah di-download, ya. Jadi yang pertama ada MAN, yang masuk sekolah agama ternyata ya, MAN, lalu SMA Katolik, SMA Pradita, apa aja Bapak Ibu nilai yang diberikan informasinya dari data ini? Yang pertama ini MPS-nya ya, ini unitnya sekolah, ini nama sekolahnya, lalu ini adalah nilainya, ini nilai rata-rata UTBK. Ya kan biasanya nilai UTBK itu dari sekitar 300 ya sampai paling tinggi itu biasanya 700 ya. Ya makanya di sini nilainya 600, 500. Lalu ini provinsi sekolah tersebut, dan ini adalah kota kabupaten dari sekolah tersebut. Ini adalah jenisnya. Jenis sekolah kemarin itu adalah MA, sekarang ada yang pakai C, ada SMA, SMK sederajat. Nah, jadi Bapak Ibu dari ini kan data mentah ya. Kalau kita nggak olah dan kita analis, kita nggak dapat informasi ya. Kita cuma tahu bahwa yang ranking 1 pokoknya yang MAN gitu ya. Yang ranking 1000 ada di bawah. Tapi sebetulnya dari sini itu kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Kita analisis, kita olah data ini. Nah, yang paling simpel kita mengolah data ini ya, itu kita gunakan pivot table. Caranya kita ingin mengambil informasi dengan kriteria khusus. Bangkan suara. Iya. Rata-rata itu. Sekarang satu ada. Nah, Bapak Ibu, pivot table ini kalau di Excel, ya mungkin langsung aja ya Bapak Ibu karena waktunya terbatas ya. Saya sudah memberikan file modulnya. Nanti untuk detailnya Bapak Ibu bisa mengikuti step by step-nya di rumah. Ya, karena sudah saya buat step by step-nya jika Bapak Ibu ingin meneliti. Nah, di sini kita akan lihat demonstrasinya ya, karena nggak semuanya ya gunakan laptop. Ini. Oke,
Oke ya, Bapak Ibu, pivot table itu ada di mana sih kalau di Excel ini gitu ya? Langsung aja mungkin. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada insert, ya. Lalu ada pivot table, ya. Oke. Nah ini kita klik saja, tapi kita sudah siapkan datanya ya Bapak Ibu. Dalam hal ini yang sudah saya buka ini adalah sheet ini. Saya beri nama sheet yang terbuka ini adalah data asli. Ya, ini sudah. Lalu kita klik pivot table-nya. Ya, dia memberikan informasi yang mana yang mau kamu pivot katanya gitu ya. Nah, kita pivot ini dia sudah memberikan garis putus-putus ini ya. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Dia langsung otomatis mendeteksi tabel yang ada yang sudah kita buka otomatis. Nah kalau kita mau mastiin lagi ya bisa lihat di sini. Table range itu adalah data asli dari sel A sekian sampai sekian ya. Lalu yang selanjutnya ini di bawahnya ini adalah apa namanya pilihan kita akan menampilkan hasil dari pivot table kita itu di mana? Apakah di sheet yang baru ataukah di sheet yang ini? Nah saya pilih new worksheet ya. Kalau saya pilih new worksheet maka saya akan hasilnya nanti itu di sheet yang baru, lembaran yang baru ya. Ini sheet-sheetnya ya Bapak Ibu. Ini sheet. Nanti kalau saya pilih new sheet dia akan baru ya. Ya, kalau existing worksheet berarti worksheet atau lembar kerja yang sudah ada. Saya mau taruh di mana? Saya berikan contohnya dulu ya. Yang di worksheet ini di sini saya pilih. Ya, di worksheet ya, jadi blank ya. Jadi hasil dari pivot table saya nanti itu ada di sini. Ya. Oke. Kalau yang existing worksheet dilihat di sini. Nah, ada pilihan location di sini. Nah, bagian location ini kita klik, ya. Lalu kita pilih misalnya, kita ingin di sheet yang ini, di bagian ini, ya. Kita oke. Oh ini nggak ada yang ini. Ini nggak ada yang berarti yang ini ada. Oke ya. Ini existing worksheet ini adalah pivotnya. Ini yang di lembar kosong ya Bapak Ibu ya. Kalau berdasarkan modul ya, itu saya untuk yang pertama tabel yang akan kita buat adalah hasil rata-rata dari kabupaten berapa rata-ratanya. Jadi kalau sekolah itu kita jadikan satu kabupaten, berapa rata-rata untuk setiap kabupaten itu yang ada sekolahnya. Nah, kalau kita pakai manual itu kan kita pakai filter ya Bapak Ibu biasanya ya. Kayak gini kan kalau misalkan Bapak Ibu ini kabupaten kota gitu ya, terus kita filter ini ya. Ya kan, terus kita filter yang misalnya saya mau kota Tangerang, saya klik Aceh misalnya, Aceh saya klik luar Aceh gitu kan. Terus apa namanya, kita itu berapa nilainya ya. Terus nanti kabupaten yang kedua misalnya saya mau Bandung ya. Oh ini Bandung, nanti saya itu rata-ratanya berapa gitu kan. Iya. Repot ya Bapak Ibu ya. Tahun satu kita harus pindahin kayak gitu kan. Padahal kita bisa menganalisis mengolah dengan menggunakan pivot table. Caranya gimana tadi? Ya. Ini kan tampilan awalnya ya Bapak Ibu kalau kita mau melakukan pivot table. Jadi ya, tadi apa tadi yang kita inginkan? Sekolah ya, kabupaten Bapak Ibu. Berarti kita jadikan kabupaten yang ada di sini ya
Ini kan data aslinya nih Bapak Ibu, bisa dilihat ada NPSN, sekolah, nilai, provinsi, dan kota kabupaten ya. Ini kita sebut dengan field. Field, ya field ini yang isi dari variabel-variabel lah kalau kita bilang yang bukan. Lalu di sini, ya kita masukkan tadi ya untuk yang bagian oh ini ya di rows ya kabupatennya di rows. Lalu tadi apa yang ingin kita hitung? Oh, rata-rata dari nilai UTBK-nya ya di kabupaten itu berapa? Berarti kita masukin nilai UTBK-nya, nilai total dari UTBK. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi, jadi pivot table ini itu sebenarnya membantu kita membuat tabel-tabel baru sesuai dengan kriteria atau kebutuhan kita. Ya, kalau tadi itu adalah tabel yang keseluruhan yang masih di ranking seperti itu aja, jadi kita nggak bisa dapat informasi yang banyak, ya kan? Nah, tapi ternyata saya pengen tahu nih, kalau misalkan saya jadikan kabupaten, ya berapa rata-rata nilai UTBK per kabupaten dari sekolah-sekolah ini? Ya, nah caranya gimana? Kalau mau kita pakai filter ya Bapak Ibu ya, filter gitu kan. Terus kabupaten, terus kita rata-rata sendiri. Cek lagi kabupaten B, dapat kalau kabupaten ada 34 gitu kan, atau ada ribuan, nah itu kan susah. Nah, dengan adanya pivot table itu membantu kita meringkas tabel baru dengan sangat cepat. Ya, caranya tadi saya sudah tunjukkan. Jadi kita insert masuk ke pivot. Ya, saya ulang lagi mungkin ya, Bapak Ibu, karena tadi mungkin aku kurang jelas. Ya. Nih, kita masuk ke insert, ya, Bapak Ibu kelihatan dari mana? Ya, lalu pivot table. Saya inginnya new worksheet, artinya di lembar kerja yang baru, bukan yang sudah ada. Lalu kita oke. Lalu muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu, ya. Tampilan yang ini pivot table fields ini isinya adalah variabel-variabel atau kolom-kolom yang sudah ada di lembar kerja kita yang sebelumnya. Isinya ranking, NPSN, sekolah namanya, lalu nilai UTBK-nya, nilai totalnya, provinsi, jenis dan keterangan. Nah, saya tadi punya keingin-tahuan, ingin meringkas per kabupaten berapa nilai rata-ratanya. Maka di sini saya ambil untuk yang kabupaten kota saya jadikan di rows, ya. Lalu untuk nilainya itu saya taruh di value, karena di value itu untuk yang nilai-nilai yang kita hitung. Ditaruh di sini, ya. Nah, jadi ini adalah kabupaten Aceh, ya. Ini nilai total, ini satu, ini masih form ya. Jadi kita ambilnya yang average, kita klik di sini, ini ada value field setting. Jadi kita bisa milih, kita cuma mau mencacah saja jumlah sekolahnya, atau kalau kita mau menghitung rata-ratanya. Nah, kalau rata-rata nilai, ini kita edit value field setting. Ini ada average, sum, maksimum. Jadi kita bisa pilih Bapak Ibu, kebutuhan kita apa. Nah, dalam hal ini saya ingin tahu rata-rata tadi, maka saya klik, dia langsung muncul Bapak Ibu tabelnya ini. Ya. Jadi Bapak Ibu kita nggak perlu mencari satu-satu gitu ya, filter. Dia langsung hitung manual. Kabupaten Aceh besar, itu rata-rata nilai UTBK-nya itu adalah 565. Lalu Aceh Timur dan seterusnya. Ya. Sekarang saya mau urutin kabupaten mana lagi nih yang anak. Kalau tadi sekolah, berarti kita tinggal sort ya. Kita tinggal sort dari bagian jadi saya sudah menuliskan di sini ya. Bapak Ibu jangan lupa mengisi questionnaire ya, Bapak Ibu. Nanti di rumah bisa dicoba ya Bapak Ibu, di sini kabupaten kota, lalu di sini itu nah ini ya Bapak Ibu bagian kita untuk men-short di bagian data short
ventilator ya. Ini situ. Short and filternya. Ya, ini apa ya? Keren ya? Shortnya. Jadi kita tulisnya itu di bagian selnya dari kabupaten. Nanti akan muncul short. Kita mau dari yang terkecil ke terbesar dan kecil ya, bisa terbesar. Ya, yang kecil ya. Ya, ini sudah di short. Jadi yang paling tinggi itu adalah Kabupaten Aceh Besar dan seterusnya. Lalu kita ingin foto lagi. Nah, kita ingin sekarang menampilkan informasi rata-rata nilai UTBK pada jenis sekolah tertentu. Ya, jadi itu spesifik. Ini ada jenisnya. Kalau nanti hasilnya akan seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya Kabupaten Banjar, ya, dia ternyata dibuat dari MK, ya, dia MK, ini yang satu doang ya, kita coba sekarang ya. Excelnya dan asli ya, Ibu, research, input, tadi kita inginnya kabupaten dari terus ya, kita ingin di bawahnya, tapi juga ada jenis sekolahnya. Misalnya kabupaten itu siapa yang lupa? Ya, jenis. Lalu apa yang kita hitung? Tadi nilai rata-rata masukin di sini, tapi kita ganti dengan form. Kalau form kita hanya bersihkan saja juga sekolahnya. Kalau kita average kita nilainya. Kita ganti di sini value settingnya. Jadi langsung dengan cepat kita bisa dapat informasi, oh dari Kabupaten Aceh Besar itu nilai 505 itu dari PMK yang juga. Lalu dari yang bawah ada beberapa ya. Nah, ini contohnya dari Banyumas ya. Kabupaten Banyumas itu rata-ratanya 535, lalu dari SMA dan PMK. Ya, jadi kita bisa langsung itu dari mana saja ya. Lalu ini tampilannya ke bawah ya. Kalau kita ingin tampilan ke samping juga bisa seperti itu. Tinggal kita ganti aja. Ini jadi kolom, pindah ke sini ya. Nah, seperti ini. Tapi ada lebih enak yang bawah ya, kita bisa lihat kalau sampai sini nggak enak. Oke, selanjutnya kita ya, ini kita menampilkan rata-rata sesuai provinsi sekolah yang dipilih. Oh iya belum ya. Oh ini yang tadi, yang modelnya sami ya. Oke, kalau yang tadi kan bawah. Dalam setiap kabupaten ada berapa MA-nya, ya kan? Nah ini tampilannya dia yang sami. Jadi hanya tampilan nomor. Oke, yang ini. Ya, pelajaran DKI. Pelajaran apa? Jadi kita membuat ini berarti ya. Dia rata-rata UTBK sesuai provinsi sekolah yang dipilih. Yang tadi berarti sudah bisa dilakukan ya. Kita ambil lagi dengan ini. Kabupaten one way ini.
Ya, sekarang Bapak Ibu lihat di atasnya juga ada 5 provinsi nih. Ya, ini maksudnya kita menambahkan filter dia provinsi. Ini kabupaten kota. Dan kalau kita ingin hanya provinsi apa nih? Misalkan Jakarta ya, DKI ya. Kita beli di sini. Misalnya provinsi DKI Jakarta. Oke, yang muncul hanya spesifik tabel DKI Jakarta. Jadi kita dari juga itu saya lagi nggak usah. Spesifik langsung DKI Jakarta. Nah ini adalah hasil T-nya. Jakarta Barat, Jakarta. Kalau Pulau Seribu maksudnya Jakarta. Indonesia. Pulau Seribu ada di masih cepat ya. Nggak ada berarti satu sekolah pun belum ada yang lebih dari 40 orang. punya nggak ada. Karena yang dicatat dari lembaga ini itu hanya sekolah yang lebih dari 40 orang siswanya ikut UTBK, seleksi masuk perguruan tinggi nasional. Kalau dia kurang dari 40, dia nggak masuk. Tapi masih ada ya, masih ada. Banyak nih juga punya mana berbeda nama. Mudah-mudahan nanti kalau SMP di sini satu ada yang lebih 40 masih ada berapa? Masih ada. Dari kemudian Ini kita sampai jam sekarang saya mau lepas pilihan Oke, Bapak Ibu saya belum tahu ini karena banyak sekali yang baru lagi ini ada program plus ini. Jadi kita bisa mempress lagi dengan banyak skill sampai banyak biasanya ini. Terusnya pada provinsi dan provinsi ya. Provinsinya digeser lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah cara memasukkan variabel-variabel atau filternya ini tinggal kita tambah, kita tahan masukin ke dalam terus setelah tadi provinsi tes. Oke, Bapak Ibu untuk mengganti rata-rata kita selalu bisa masuk ya ke sini. Rata-rata. Oke, sekarang Bapak Ibu kita pengen tahu dari setiap provinsi ya itu berapa persen sih ya sumbangan dari sekolahnya, berapa banyak sekolah dari jadi kita tinggal masuk aja di bagian terusnya itu adalah provinsi dan jenis ya. Kalau kita ingin provinsi tahu dan jenisnya juga ingin tahu, SMA
Lalu untuk value-nya kita ingin tahu nilai rata-rata, ini rata-rata dari setiap provinsi tadi dan juga setiap sekolah. Lalu berapa banyak sih sekolahnya, gitu ya? Atau persentase, kita bisa cari persentase. Kalau banyak mungkin provinsi ya. Kalau persentase kita ada di sini, oke? Oke, persentase. Jadi kita ganti di sini ada persen. Oke. Jadi kita namanya persentase sekolah. Oke, ya, langsung perhitungan otomatis ya, oke, ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek memfilter, itu manual, terus kita filter, kita bisa langsung sesuai dengan kebutuhan, kita tinggal masukkan apa yang kita inginkan. Oh, saya ingin rows barisnya, ini barisnya itu provinsi dan jenis, berarti dia masuk di sini. Rows itu baris di provinsi, jenisnya itu jenis. Oh, saya mau nanti informasi kolomnya adalah rata-rata. Oh, berarti saya masukin di kolom ya ini, ya. Di nilai value-nya yang dihitung apa? Average dari nilai total tadi nilai UTBK. Oh, berarti ini hasilnya ini nilai UTBK. Average rata-rata. Dan ini persentase banyaknya sekolah. Oh, berarti saya masukin jenis. Dari jenis dia nanti bisa menghitung sekolah-sekolahnya berapa. Untuk masing-masing jenis MA 0,1%, ya 0,3. Nah, dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu. Sebetulnya ya sumbangan yang paling banyak dari kabupaten itu sekolahnya itu dari siapa kita bisa tahu. Kita bisa lihat di sini. Di sini yang paling besar itu DKI itu baru 13%, Bapak Ibu. Lalu yang paling besar itu adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, baru DKI Jakarta. Ya, jadi yang menjadi ikut UTBK itu yang paling banyak dari sini. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, baru Jakarta. Yang lainnya sekitar 0,0 dari Sumatera, lain-lainnya. Nah, jadi kita bisa melihat tuh ternyata banyak mahasiswa itu asal-usulnya ya dari provinsi Jawa. Ya, karena datanya ternyata memang seperti itu. Oke, yang terakhir kita mungkin cek ya sebelum ganti materi ya, Bapak ya. Bapak, satu lagi ya, yang cek saya ya di sini ya. Oke, ini juga bisa menghitung ya Bapak Ibu, menghitung calculated field. Ya, jadi yang ceknya bisa yang terakhir. Misalnya gini Bapak Ibu, oh saya mau hitung nih provinsi yang sangat memerlukan peningkatan atau perhatian lah UTBK-nya rendah gitu ya. Terus kita ingin mengkategorikan mana yang masuk rendah, mana yang masuk tinggi nih peserta yang ikut UTBK-nya, masuk nilainya. Nah, itu kita kasih kode dulu nih, kita pilih ini. Kita buat variabel baru yang isinya kode 1 untuk provinsi yang tidak memerlukan peningkatan sistem, artinya berarti dia itu nilainya udah bagus. Yang 0 itu untuk yang sangat memerlukan peningkatan sistem. Ya. Apa indikatornya? Kita pakai kalkulasi aja, perhitungan bahwa kita lihat dulu skor rata-rata UTBK seluruh provinsi nasional. Ya, itu nilai rata-ratanya adalah 540,85. Jadi secara nasional rata-rata nilai UTBK itu adalah 540,85. Range-nya dari 300 sampai 700 ya, guys. Nah, lalu ya. Nah, kita akan buat begini Bapak Ibu. Ya, jika nilai dari setiap provinsi itu lebih besar dari 540, maka dia masuk kategori 1, artinya dia tidak memerlukan peningkatan sistem. Tapi kalau dia masuk di 0, berarti dia masuk peningkatan sistem. Ya. Ini kita bisa pakai filter ya, yang manual. Tapi kalau kita pakai ini, kita bisa insert calculator
kualitatifnya di sini Bapak Ibu. Ya. Dari yang pertama tadi Bapak Ibu masuk dulu ya ke sini ya, bagian ini, lalu diisikan nilai Bapak dan provinsinya ya, seperti ini. Saya mau potong saja ya Bapak Ibu biar bisa ini, lalu nanti akan tampil ya seperti ini, nanti sudah dibahas. Lalu di sini kita masukin rumusnya Bapak Ibu di sini nanti ya. Nah rumusnya itu yang tadi ini, sehingga nanti hasilnya Bapak Ibu akan lihat seperti ini. Nah, ya, akan ada variabel baru atau kolom baru. Di sini tuh simbol-simbol ini. Yang satu berarti dia masuknya di atas rata-rata dari seluruh yang kita berikan nasional. Semua mereka Bapak Ibu ada, ya itu Papua. Ya. Mungkin kita lebih banyak ya dari modul itu saya berikan apa kita coba demonstrasikan lagi, tapi ya pada ya ternyata masih ada sesi selanjutnya ya. Masih ada 3 sesi lagi. Jadi mungkin saya bukan saya dari Bapak Ibu dari pelatihan hari ini saja diharapkan Bapak Ibu bisa memiliki kompetensi yang mendukung Bapak Ibu untuk bekerja, mengolah dan menganalisis data dengan cepat dan mudah sesuai dengan kriteria yang Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah menunjukkan bahwa bisa ya, karena kalau nanti tinggal klik langsung dan mungkin dari saya itu Bapak Ibu sebelumnya ada yang ingin bertanya dulu atau silakan Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan tadi untuk provinsi. Memang kalau itu untuk penilaian kami sebagai guru, kebetulan misalnya kita mau lihat kata-kata misalnya kita mau gabungin kira-kira sejauh mana sih siswa yang sudah mencapai PKM misalnya nah kira-kira mana aja yang penting misalnya mencapai PKM itu sangat baik. Terima kasih banyak Ibu, ini pertanyaannya sangat bagus sekali dan memang langsung aplikasinya di KBM ya. Jadi tadi sih aplikasinya di sini, tapi saya tidak dapat data. Saya tidak dapat data yang besar, saya buat real ya, kayak ada implementasi. Jadi bisa Bapak Ibu untuk proses belajar mengajar kalau Bapak Ibu misalnya punya jadi kalau jadi kalau nilai misalnya ya, misalnya di sekolah kita pelajaran itu ya ada dia pelajaran A, B, C, ada itu bisa dijadikan sebagai kolom-kolom yang tadi ya. Terus nanti bagian rownya bagusnya itu bisa nama-nama siswanya, ya kan? Kalau kita tadi ranking ya, nomor ranking, terus ada nama sekolahnya kan, NPSM. Nah misalnya itu adalah data siswa. Terus nanti ada kelasnya ya kan, kelas 1, kelas 2 kita bisa merecall Bapak Ibu kalau misalkan ada yang memang ingin fokus melihat perkembangan gitu ya, itu kan kita bisa recall data nilai anak dari kelas 1 kelas 1 sorry ya kelas 10 ya, kelas 10 lalu kelas 11 untuk perencanaan di kelas 12 dia mengambil apa ya, ingin spesifik apalagi yang BK gitu kan ya, biasanya yang bimbingan konseling itu sebetulnya bisa base data dari data nilai dia di kelas 10, 11
12 mungkin di semester yang pertama. Jadi kita bisa buat seperti itu. Semester 1 kalau yang tadi ya, ada semester 1, 2, ada nama siswa. Dan nanti kita bisa hitung kan rata-rata dia untuk yang memang jurusan IPS nilainya berapa gitu kan. Lalu untuk yang IPA berapa. Jadi kita bisa ambil sesuai dengan yang tadi. Oh, saya mau melihat apanya. Kalau per kelas saya bandingkan rata-rata, saya ingin melihat rata-rata kelas mana sih yang udah mencapai KKM, itu bisa pakai calculated field tadi ya. Kalau misalkan yang di bawah KKM maka dia masuknya yang kita kategorikan 1 misalnya atau 0 bisa. Jadi nanti tantangannya memang Bapak Ibu cuma berkreasi dengan data di real yang KBM. Tadinya saya ingin membuat itu tapi saya apa ya gitu ya. Jadi saya coba data pendidikannya UTBK dengan harapan Bapak Ibu juga termotivasi sekolah Bapak Ibu ada masuk nggak di sini gitu ya. Nah kalau misalkan belum berarti kan kita bisa motivasi ya, ayo nih siswa-siswa untuk bisa ikut tes UTBK dong supaya sekolah kita masuk di catatan ini ya 40 orang, lebih dari 40 baru bisa tercatat di sini nilai UTBK. Kalau enggak ya tidak dicatat. Ya 40 memang. Satu kelas berapa ya? Tes satu aja berapa? Ya jadi sangat bisa ya Bu ya. Nanti tinggal kita bangun dari kelas 1 dia sampai kelas 2. Terus kita bagian Tunggu kerja sih kita man. ya. Oke. Ya. Kita mengetahui lah. Yang saya pahami untuk data-data yang sifatnya kompleks dan besar, Akuntabel. kita untuk menyederhanakan kan untuk melihat misalkan situasinya Kelas. jadi kalau untuk mengetahui tentang KKN untuk ranahnya kelas itu kan aplikasi ataupun tools coding ataupun Excel dasar sudah ada Pakai fitur biasa. pakai fitur biasa. Iya. Oke, jadi kalau tadi ini kalau misalkan memang data-datanya tidak terlalu kompleks ya Bapak Ibu gitu ya bisa pakai yang biasa gitu ya. Yang itu memang dibalikan kepada Bapak Ibu ya. Kalau memang datanya cuma sedikit gitu ya, hanya gitu rata-rata gitu ya boleh saja. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat ya dari kelas 1 ya kan, dari tahun ajaran baru ya mungkin kepala sekolahnya lah yang punya ide untuk kita atau bagian BK-nya ingin melihat perkembangan sekolah itu kan nggak hanya pakai data yang kelas ya, kita bisa pakai data yang lebih besar lagi. Tapi kalau memang hanya kecil ya nggak bisa pakai pivot itu besar. Tapi kalau pakai pivot juga nggak masalah karena lebih simpel, kita nggak perlu merata-ratakan manual gitu ya. Kita bisa ambil per kriteria yang kita inginkan ya. Jadi dikembalikan kepada kebutuhan dari Bapak Ibu.